Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat beriman, senang sekali saya Moren Tiastri Udiamawara bisa kembali menemani Anda dalam program Muda Beriman spesial Ramadan. Sebuah ruang refleksi untuk kita semua, khususnya generasi muda agar tetap dekat dengan nilai-nilai Islam di tengah dinamika kehidupan masa kini. Di program ini, kita akan berbincang tentang hal-hal yang dekat dengan keseharian anak muda, mulai dari pergaulan, perjalanan karir, hingga tantangan media sosial dan mencari jati diri. Yang semuanya kita kupas dengan sudut pandang keimanan yang ringan, segar, dan membumi. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang istimewa, merupakan bagian dari Sivitas Akademika Universitas Dianuswantoro, yaitu Ustazah Aris Puji Purwatiningsih. Selamat datang Ibu Aris. Oke, selamat datang Moren. Oke, terima kasih Moren. Gimana Bu hari ini puasa? Alhamdulillah sehat, semangat dan masih tetap puasa. Moren puasa? Puasa Bu. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, beliau akan berbagi tausiah dan sudut pandang tentang Ramadan sebagai momen riset diri dan menjaga kesehatan mental. Kepada Ustazah Aris, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Moren. Iya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Moren. Moren, kali ini kita akan berbagi tentang apa temanya? Hari ini tentang mental health, mengelola emosi dan memperkuat iman. Mental health dan mengelola emosi. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat beriman, kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu di episode kedua ya. Iya, Oke. episode 2. Kali ini kita akan sedikit berdiskusi tentang mental health dan mengelola emosi. mengelola emosi. Oke. Sahabat muda beriman yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita mau introspeksi diri kita ya, terutama sahabat yang sekarang termasuk Gen Z ya. Gen Z itu sebenarnya bukan kurang ide, bukan kurang pinter. Justru Gen Z itu banyak punya ide-ide yang out of the box. Iya. Banyak yang lebih pintar. Cuman di sini ada something wrong, ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki bersama. Iya. Yaitu Gen Z itu kadang merasa kosong hidupnya ya. Iya. Dan banyak distraksi. Jadi kalian tuh sebenarnya pintar-pintar, out of the box. Bahkan ibu kalau mengajar itu, kalau bertanya kepada mahasiswa, kadang ibu kaget sendiri. Ternyata ada ide seperti itu ya. Iya. Jadi idenya tuh bagus-bagus, cuman memang butuh untuk kita bersama-sama bagaimana agar potensi-potensi ini bisa maksimal. Di tengah ya sekarang distraksi media sosial yang luar biasa. Oke. Kita merasa banyak teman tapi merasa sepi. Ya. Banyak aktivitas tapi tidak tahu arah. Ya. Banyak hiburan tapi hati tetap gelisah. Gitu nggak Moren? Iya. Ya. Jadi itu kenapa? Karena hidup kita itu terlalu banyak distraksi, jadi kurang makna, nggak fokus. Kita jadi bingung sendiri, aku mau apa ini? Ya. Karena sebenarnya Allah itu dalam Al-Quran sudah memberi rambu-rambu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ya. Jadi yang bisa membuat hati kita tentram itu ya dengan mengingat Allah. Bukan dengan memenuhi pikiran kita dengan konten. Ya. Bukan dengan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Kalau kita sering melakukan
aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun banyak aktivitas yang kita lakukan, tetapi bukan bentuk ketaatan kepada Allah, itu nanti akan menyebabkan hati kita menjadi kosong, ya, karena nggak ada koneksi dengan Allah. Kan kita nggak pernah ingat Allah tuh. Padahal ketika kita mengingat Allah, itu artinya Allah sedang mengingat kita. Ya. Jadi kalau kita ingat Allah tuh sebenarnya bukan kita yang ingat Allah, tapi Allah tuh sedang ingat Moren. Misal Allah saat ini ingat Moren, nanti Moren tuh otomatis akan ingat Allah juga. Sebenarnya itu bukan Moren yang menggerakkan, tapi saat itu Allah tuh yang ingat Moren. Maka ketika Moren itu ingat Allah langsung, sinyal itu harus langsung kita sambut. Itu karena sinyal dari Allah. Berarti Allah saat ini sedang menginginkan Moren untuk mengingat Allah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya, mengingat Allah kan berarti bisa kita lakukan dengan amal-amal soleh kan. Nomor 1, cek dulu perintah wajibnya harian kita sholat. Ya, cek dulu, karena sholat itu adalah ibadah paling penting. Ibadah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah. Dan itu satu-satunya cara harian kita bagaimana setiap hari agar bisa terkoneksi langsung dengan Allah, yaitu dengan sholat. Ya. Ternyata ada perasaan koneksi gitu ya, Bu? Iya, karena Allah itu sebenarnya manusia itu adalah bentuk ciptaan Allah. Namanya bentuk ciptaan itu kan berarti bentuk bagian dari Allah. Ya. Kalau kita pengen terkoneksi terus dengan yang mencipta kita, ya kita harus sering-sering mengingat Allah. Ya. Jadi itu kayak ada konduktor, ya, ada aliran listrik yang nyetrum. Ya. Jadi kalau kita ingin ingat Allah, ya berarti kita harus melakukan hal yang positif. Karena Allah itu hanya memerintahkan hal yang positif. Ya, nanti kita bisa ingat Allah terus. Kalau minimal kita bisanya berzikir juga boleh. Astagfirullah, alhamdulillah. Ya, kita biasakan sehari-hari itu kan artinya mengingat Allah kan. Itu nanti kita akan terkoneksi dengan Allah secara nggak langsung. Perasaan koneksi gitu ada ternyata ya, Bu? Karena tadi yang Ibu bilang ya. Kalau Allah sedang mengingat kita, itu otomatis kita akan kerasa Allah. Jadi artinya Allah menginginkan kita berzikir pada Allah. Itu langsung harus kita lakukan terus. Kalau kita mengabaikan perasaan-perasaan itu, ya nanti akan terlupakan semua. Kita nggak sensitif lagi. Ya kan, kalau sesuatu yang sensitif nggak kita jaga kan lama-lama biasa. Misal kita suka pas ngomong perkataan buruk, musuh misalnya pertama kali kan nggak enak tuh Moren. Nggak enak tuh sinyal. Itu sinyal dari Allah. Kalau kita melakukan dosa, itu sebenarnya kita masih beriman tuh ada rasa nggak enak. Ada rasa gelisah. Nah itu kalau kita cuekin lama-lama misuh ya hal yang biasa kan. Ya sama dengan sinyal Allah tadi. Kalau Allah memberikan sinyal ingat kita nggak segera ingat Allah, ya lama-lama kita nggak sensitif, kita nggak akan mudah merasakan panggilan-panggilan Allah tadi. Lama-lama jauh dari Allah. Gitu, jauh dan kita nggak sadar. Oke, Moren. Jadi sahabat beriman, ini Ramadan sebagai momentum yang tepat, momentum yang tepat untuk meriset diri kita, bukan memperbaiki dari nol, tapi memperbaiki yang kurang baik. Kenapa tepat? Karena Ramadan ini bisa melatih fisik dan mental kita. Melatih fisik, kita dari mulai sahur sampai buka, kita dilatih menahan lapar dan dahaga. Padahal kan makan dan minum sesuatu yang halal kan. Tapi kita dilatih untuk menahannya, menjaga tidak makan dan minum. Membiasakan diri. Itu yang fisik. Yang non fisik, kalau puasa kita dilatih untuk bersabar, nggak mudah marah. Padahal sebenarnya pas nggak puasa kita juga nggak boleh mudah marah. Tapi kita pas puasa ini lebih punya kesadaran lagi, aku nggak boleh marah nih, aku sedang puasa. Nah ini kan momen yang tepat kan, selama 30 hari
kita melatih keinginan kita, menahan makan, minum, menahan marah, menahan berkata kotor selama 30 hari. Nah, dengan harapan apa? Kita nanti setelah Ramadan sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Tapi nanti niatnya jadi berubah nggak, Bu? Misal kayak niatnya puasa tapi niatnya kan mau merubah diri biar nggak omong kotor, tapi diniati karena puasa gitu, Bu. Oke, Moren, nggak berubah. Puasa itu artinya menahan ya. Saum itu artinya menahan. Menahan dari apa? Ya menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tadi kan makan, minum, terus kalau yang memasukkan sesuatu ya ke mulut nggak boleh, ke alat kelamin nggak boleh. Itu yang secara fisik. Yang non fisik tadi yang mengurangi pahala. Kan menahan juga, menahan marah, menahan berkata kotor, menahan omong kosong, ya. Yang nggak akan berubah itu juga esensi dari puasa. Menahan. Ya, karena memang hidup terus hakikatnya ya menahan dari hal-hal yang tidak diperbolehkan Allah. Gitu. Nah, Ibu kasih ini. Jadi takwa itu adalah menahan diri ya. Menahan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa itu takwa. Takwa itu apa, Moren? Takwa itu menjaga, menghindari dari bahaya. Bahaya itu apa? Bahaya ya larangannya Allah tadi. Allah kalau punya larangan pasti mengandung sesuatu yang membahayakan. Baik secara fisik maupun non fisik. Ibu kasih contoh. Misalnya Allah mengharamkan minum keras, minuman keras. Itu pasti ada bahaya yang terkandung di situ. Berbahaya untuk fisik maupun non fisik kita. Minuman keras bisa merusak lambung kita. Minuman keras bisa merusak akal kita. Ya, itu namanya menahan. Takwa itu seperti itu. Jadi itu perbuatan batin ya, Moren ya. Jadi takwa itu sikap-sikap batin yang diwujudkan dengan menahan bahaya yang bisa terjadi daripada kita. Bahaya itu apa? Bahaya itu adalah pasti berasal dari larangan yang dilarang Allah. Kalau Allah memiliki larangan, itu pasti membahayakan kita. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Nah, setelah ini kita akan lanjut tanya jawab, baik nanti dari saya maupun dari penonton yang ada di studio. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa TV-ku tetap di Muda Beriman. Kembali lagi di Muda Beriman. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Aris. Nah, kebetulan saya penasaran nih Ustazah, bagaimana cara menjadikan Ramadan sebagai momen riset diri untuk mengenali kondisi hati dan mental kita? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana Ramadan kita gunakan sebagai momen untuk riset diri dan kondisi mental kita. Ya. Jadi tadi Ramadan adalah panggilan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang yang hatinya masih ada iman akan terpanggil untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Tujuan ibadah bulan Ramadan adalah hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa itu apa? Hamba yang akan melakukan hal-hal untuk menjaga dirinya agar tidak terkena bahaya. Bahaya itu yang seperti apa? Bahaya adalah ketika kita melanggar larangan-larangan Allah. Oke, bagaimana kita jadikan sebagai momen riset diri? Jadi ibadah puasa ini adalah menahan diri, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari marah, menahan dari berkata-kata kotor. Nah, sebenarnya meskipun tidak Ramadan itu juga tetap tidak boleh kita lakukan, tetapi di bulan Ramadan ini Allah mau melatih kita selama 30 hari ini. Berarti puasa itu artinya menahan ya Ustaz? Menahan dari
hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Iya. Yang bisa membatalkan puasa itu apa? Makan Makan dan minum. Iya. Di waktu dari sebelum terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh kita. Iya. Mulut, lubang sama lubang yang depan sama belakang. Iya. Kemudian apalagi yang bisa mengurangi puasa pahalanya? Tadi berkata buruk, Iya. marah, ya. Itu adalah riset kebiasaan. Ya. Kita yang biasa makan apa yang kita inginkan, porsinya banyak, dimanapun kita pengen, tinggal GoFood kan. Iya. Selama Ramadan ternyata nggak Menahan. bisa. Selama siang hari itu kita nggak bisa makan. Itu menahan, meriset kebiasaan. Menahan. Kita menahan marah agar pahala kita nggak berkurang. Iya. Itu juga termasuk riset kebiasaan. Kita yang biasa bentar-bentar tersinggung, ya. Teman ngomong apa, orang ngomong apa, kita tersinggung. Tapi kita selama Ramadan, aku nggak mau, nanti pahala puasa aku berkurang, aku rugi ya, tiwas Iya. lapar, haus. Itu kan juga riset kebiasaan. Nanti lama-lama jadi bisa gitu. ya. Itu kalau 30 hari itu benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Iya. kita akan merasa nyaman. Segala bentuk perbuatan ketaatan pada Allah itu akan mendatangkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Kalau menentang kita nanti Galau tadi, iya gelisah, gelisah tadi itu. beriman. Nah, gelisah itu artinya apa? Itu artinya kita sudah melakukan dosa. Kalau kita gelisah udah pasti kita habis bermaksiat. Kita Kan? punya salah sama Allah, pasti itu. Nanti kita harus segera introspeksi. Aku kok merasa sendiri gelisah, kenapa ya? Itu kita harus langsung kembali. Aku habis melakukan dosa apa ya? Karena salah satu ciri dosa itu adalah membuat kita menjadi gelisah. Iya. Jadi kita langsung flashback, muhasabah. Aku habis melakukan dosa apa ya? Tuh. Iya. Oke, kayak gitu, Moren. Nah, kira-kira ini dari penonton ada yang mau tanya? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolin Hirtabene dari SMK Negeri 1 Pringapus. Dalam Islam, bagaimana cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika hati kita sedang lelah, sedih, atau mungkin tidak ada semangat, terutama pada saat bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Zasmika Alfiana dari SMK Ma'arif NU 2 Boyolali. Izin bertanya, bagaimana cara memanfaatkan waktu-waktu sunyi di bulan Ramadan seperti setelah sahur atau menjelang berbuka untuk benar-benar merefleksikan diri dan memperbaiki kondisi hati? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para penonton yang sudah bertanya. Tapi kita tampung dulu dan nanti kita akan jawab di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Muda Beriman. Kembali lagi bersama kami di Muda Beriman. Nah, Ustazah mungkin bisa langsung dijawab nih tadi pertanyaan dari penonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Karolin sama siapa tadi yang kedua? Sama kita. Sama kita ya. Karolin tadi menanyakan bagaimana cara mensikapi kalau hati kita sedang kosong gitu ya. Ya. Tadi kan dari awal kita sudah berdiskusi bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi kosong ya. Jadi hati kita itu meskipun kita dalam keramaian, kita bermedsosan, kita ngobrol terus, tetapi hal-hal tersebut kalau bukan dalam rangka mengingat Allah itu akan menyebabkan hati kosong. Meskipun sepertinya aktivitas kita banyak ya, tapi ternyata semua yang kita lakukan tidak ada yang mengingat Allah. Nanti itu efeknya akan menyebabkan
hati kita menjadi Kesepian. kosong, Iya. menjadi hampa. Karena yang bisa menenangkan hati kita hanya dengan mengingat Allah. Caranya bagaimana? Kalau kita sedang kosong, kita langsung ingat Allah. Ya Allah, ya kita mau boleh caranya orang masing-masing yang paling mudah. Jadi agama Islam ini agama yang mudah. Iya. Kalau kita bisanya berzikir astagfirullah, ya lakukan terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kita bisa jadi tenang Nanti ya. akan tenang sendiri. Nanti kalau enggak, yang paling minimalis tidur saja. Ya, karena tidur itu akan mencegah kita dari melakukan maksiat yang lebih banyak. Oh, jadi tidur lebih baik gitu ya Nah, Ustazah? kalau tidur itu jangan anggap sebagai tidur. Tidur itu adalah momen kita tidak bermaksiat pada Allah, ya. Iya. Ya maaf kalau misalnya kita scroll-scroll membaca sesuatu yang nggak bermanfaat, menggosip Iya. atau yang Mending tidur. ya kita mending tidur. Jadi tidur itu jangan dibahasakan sesuatu yang negatif. Justru tidur itu adalah momen untuk rehat dari maksiat, minimal maksiat hati tadi. Ya, kalau yang kedua ya berzikir tadi, kita bisanya zikir apa. Kalau enggak, kita bisa baca Quran, segera ambil air wudhu, baca Quran, walaupun sedikit. Itu kita latih terus ya, karena namanya kemarin kita sudah diskusi yang namanya akhlak, kita Ya. pengen punya kebiasaan yang baik, Iya. butuh latihan, nggak bisa tiba-tiba datang. Nanti kalau kita pengen tenang tahu, oh berarti harus mengingat Allah. Begitu kita hatinya galau, kita langsung ke sana. Aku harus mengingat Allah. Dengan cara apa? Istighfar. Istighfar. Misal ambil air wudhu, Iya. baca Quran, atau tidur. Berarti kalau misalkan tidurnya kita niatin istirahat dari melakukan dosa itu dapat pahala nggak? Itu Ustaz? malah bagus. Ya kan segala sesuatu tergantung niatnya kan. Iya. Justru- Berarti kalau diniatin dapat pahala nggak Ustazah? Iya kan puasa, tidurnya orang puasa termasuk mendapatkan pahala ya. Itu tapi Termasuk yang paling ibadah. minimalis termasuk ibadah. Karena tadi Iya. paling enggak kita rehat dulu dari melakukan dosa-dosa Maksiat, itu maksiat. iya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya ya Mengisi waktu luang. mengisi waktu luang Ramadan ini kita jadikan momen. Misalnya kita buat tulisan, aku pagi mau berzikir mau berzikir 100 kali, misal istighfar 100 kali habis subuh. Aku mau sehari minimal membaca Al-Quran 1 halaman. Ya, misalnya kemudian aku mau zikir Alhamdulillah 100 kali. Itu kita tulis dulu. Planning untuk diri sendiri. Harus kita tulis. Segala kita kalau punya planning besar, itu kan termasuk planning besar kan, memperbaiki diri kita kan. Iya. Kita tulis. Aku mulai besok aku mau zikir istighfar sehari 100 kali. Aku mulai besok aku mau baca Quran sehari minimal 1 halaman. Itu kita tulis dan kita harus punya komitmen. Niat juga nggak sih Ya, Ustazah? komitmen itu lahir dari niat. Ya, Ya, jadi kita niatnya diluruskan dulu, dikuatkan dulu, nanti akan lahir komitmen. Segala sesuatu tanpa komitmen itu nggak akan pernah berhasil. Misal nggak akan kamu, pernah berjalan. ya misalnya kamu punya cita-cita, aku pengen kuliah yang keren, tapi kamu Iya. kamu effortmu nggak ada komit untuk belajar, ya sulit Nggak untuk akan tercapai. terjadi. Oke. Gitu. Nah, ini Ustazah kira-kira mengenai pesan dan harapan yang ingin Ustazah sampaikan kepada TV-ku. Oke, pada sahabat beriman ya. Jadi puasa ini panggilan untuk orang yang masih punya iman. Kalau kita masih punya iman, pasti terpanggil untuk melakukan puasa. Ya. Bulan puasa ini momen yang tepat untuk memperbaiki diri kita. Ya, karena selama 30 hari Iya. kita dilatih untuk beribadah, mendekatkan kepada Allah terus, menahan Berubah diri. menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik. Iya. Dan yang kedua, jika hati kita tiba-tiba terasa galau atau kosong, itu artinya kita kurang mengingat Ingat Allah. Allah. Segera ingat kepada Allah. Allah. Nanti hati kita akan dipenuhi lagi. Iya, akan senang lagi. Nggak akan tenang kosong lagi. Iya. Oke. Nah, sahabat beriman, tak terasa kebersamaan kita di Muda Beriman spesial Ramadan hari ini telah sampai di penghujung acara.
Semoga tausiah dan pesan-pesan yang telah kita dengarkan bersama dapat menjadi pengingat bahwa di tengah kesibukan dan tantangan generasi muda hari ini, ilmu tetap bisa tumbuh dan menguat asal kita mau terus belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih kepada Bu Aris atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan, serta kepada sahabat beriman yang setia menemani kami. Saya Moren Tiastri Udia Mawara pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Muda Beriman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.